Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel untuk persiapan uji kompetensi kalian. Adapun mungkin buat teman-teman yang lain, semoga bisa bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Ya kalau teman-teman yang pertama kan mungkin bisa lihat di sini kosong semua nih. Nah di sini kita akan buat laporan keuangan dari Excel. Kalian hanya tinggal buat jurnal, nanti langsung jadi laporan laba ruginya. Gimana caranya? Oke, kita coba. Yang pertama, di sheet 1 ini kalian harus memasukkan dulu saldo awalnya. Kalau di sini kalian bisa ketik satu-satu akunnya, apa akun-akun yang kalian perlukan, nomor akunnya jangan lupa, ini yang paling penting, nomor akun dan akunnya. Kalau sudah kalian input semua akun-akunnya, kalau saya tadi copy paste aja biar lebih cepat. Nah, kalian tinggal masukkan nih nomor akun, laporan sama saldo awalnya. Lihat di sini saldonya apa. Misalkan saldonya debit atau kredit saldo awalnya ya teman-teman ya. Di sini laporannya masuk ke LPK atau laba rugi. Nah, ini juga penting teman-teman untuk laporannya masuk ke mana nih? Laba rugi atau LPK. Oke, jelas ya. Kalian hanya di sini input manual, semuanya input manual. Oke, selesai saldo awal, ngapain lagi? Setelah buat saldo awal, baru kalian bisa buat jurnal. Ingat ya, saldo awalnya semua akun-akun yang kalian perlukan. Di sini saya ada kas bank, ini yang standarnya kayak gini. Gimana kalau akuntansi perbankan syariah? Kalian masukkan juga kas bank, terus ada misalkan tabungan wadiah dan lain-lainnya. Nah, kalian masukkan juga itu di situ, gitu ya. Oke, selanjutnya di sheet 2 ini kalian buat jurnal umum. Jurnal umum ini saya ketik juga. Oke, kalian masukkan jangan lupa nomor transaksinya, tanggal, terus nomor akun, terus akun, di sini debit, di sini kredit. Oke, masukin semua ya. Oke, kalau udah selesai ngapain? Dibuat dulu. Kita masukin dulu aja rumusnya. Ada nomor, tanggal, nomor akun, debit, kredit. Rapiinnya belakangan aja nggak masalah. Oke, yang pertama kita masukkan dulu di akunnya. Kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung. Oke, sama dengan VLOOKUP buka kurung ke nomor akun. Udah. Kalian lihat di sini, kalau di tempat saya di sini pakai koma. Kalau misalkan kalian pakai titik koma atau koma, lihat dari komputer yang kalian gunakan. Kalau saya di sini pakai koma, berarti nomor akun yang di sebelahnya koma. Oke, koma, langsung ke tabelnya. Tabel yang tadi kita buat di sheet 1, kalian sampai sini. Oke, kalian tarik ke bawah. Dah. Selesai, Pak. Pencet F4. F4 buat apa? F4 itu buat ngunci. Tik F4. Selanjutnya kita mau cari apa sih? Kalau kita kan sekarang mau cari nama akunnya, berarti setelah tik F4 jangan lupa pakai apa? Pakai koma. Pemisahnya jangan lupa ya, koma atau titik koma. Kalau saya pakai koma, kita mau nyari apa? Kita mau nyari akun kan tadi. Kalau kita mau nyari saldo, berarti saldo laporan saldo awal. Kalau kita mau nyari akun, ini ada yang di kolom yang ke ini 1, yang A, B2, C itu 3, D itu 4, E itu 5. Karena kita mau cari akun, berarti di posisi yang kedua. Berarti koma 2, tutup kurung, enter. Oke, Pak, ini salah nggak nih? Ini benar, nanti kita coba cek. Kita coba cek ya, sama dengan kita pengen pakai akun kas misalnya. Ketik di nomor akunnya teman-teman ya, di nomor akun kas. Oke, keluar kas. Jelas ya sampai sini. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukin di jurnalnya. Jurnalnya kayak gimana? Ini kalian bisa cara besarin kolom gini ya. Di sini sampai muncul tanda kayak gini bisa kalian besarin. Oke. Terus kalian masukin di semua jurnal-jurnal yang ada. Misal pemilik yang terima modal berarti kan kas pada modal. Kalian balik ke sini di nomor akun modal, enter. Kok belum muncul? Iya, karena kita belum tarik rumusnya. Caranya gimana? Tinggal CTRL-C atau kalian bisa klik kanan, kalian copy, terus kalian blok semuanya ke bawah. Di blok semuanya, ini cara pelan-pelannya, terus CTRL V atau paste. Di sini ada paste. Udah muncul semua kayak gini. Ini apa? NA ini udah rumus, jadi teman-teman tinggal masukin aja akun-akunnya.
Oke, jelas ya, kita masukkan akunnya. Misal masuk apa lagi? Kita membeli perlengkapan. Kalau jurnal beli perlengkapan gimana? Sama dengan perlengkapannya dulu, karena uangnya keluar buat kasnya di kredit kas. Oke, itu untuk munculin akun-akunnya. Jelas ya. Selanjutnya, untuk kolom debit dan kredit, saya sarankan kalian blok dulu semuanya. Kalian blok, terus jangan lupa di sini ada tanda dolar. Kalian klik di sininya, terus pakai yang RP. Oke, biar kenapa? Biar saat kalian masukin kas, misalkan diseluarkan modal sebesar 100 juta. 100 tuh agak, Nah, tinggal langsung muncul RP-nya. Tinggal enter aja. Copy, paste. Kok kotak-kotak kayak gini nih Pak, nggak kelihatan yang angkanya. Ini tinggal kalian klik 2 kali di sini. Muncul langsung. Jelas ya. Oke, beli perlengkapan misalkan 20.000. 20 juta deh. 20 tuh 23 tuh 23 enter. Ctrl C, paste. Pak, kok ini ada titik 2 di belakang? Kalau kalian mau ngilangin, itu tinggal kalian blok aja yang tadi. Terus di sini nih, ini ada tombol pengurang komanya. Jadi kalian bisa kurangin komanya. Oke, selesai. Terus diapain? Dibuat, dirapin. Sekarang kita rapin dulu kotaknya. Jurnal umum. Kalian bisa taruh di tengah-tengah di sini. Terus kalian bisa besarin hurufnya. Ini kalian bold deh. Jurnal umum. Kalau kalian mau nambah kolom, tinggal klik kanan, di sini ada insert. Tadi ada row di sini. Jadi semua ke bawah semua. Oke, di sini kita tulis misalkan periode Februari 2020 misal. Jelas? Oke, selanjutnya ngapain? Tinggal kalian kotak-kotakin. Kalian bisa pencet yang di sini. Algoritma aja. Oke, udah selesai rapih? Belum. Selanjutnya kalian tarik di sini, tarik ke bawah. Nah, untuk judul biar lebih besar, kalian blok di sininya, terus kalian tengah-tengah. Oke, pakai tengah-tengah. Udah rapih, lumayan rapih. Nomor akun kalau bisa kalian taruhnya di tengah supaya lebih rapi aja. Oke, tanggalnya kalian masukin nomor 1. Tadi misal tanggal 3 Februari. 3 Feb. Yang beli perlengkapan tanggal 4 Feb. Masukin aja. Oke, enter, selesai. Jelas sampai sini? Kalau mau dibagusin lagi, misal kolom atasnya ya kalian bagusin, di blok semuanya. Pilih running style-nya yang garis 2 misal. Klik lagi. Oke. Jadi biar ada bentuk pembeda antara judul awalnya sama bawahnya. Pak, saya pengen beda lagi Pak, mau saya hitamin, saya bold ya Pak. Oke, silakan. Kalian bold. Oke, selesai jurnal umum. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke buku besar. Di buku besar kita akan coba membuat rumus-rumusnya, tapi karena mempercepat waktu saya coba kopas dari sininya. Kita akan kopas. Oke, kita kopas sini ya. Format buku besar ada nomor akun, nama akun, saldo. Jelas ya. Terus di kolomnya ada nomor, saldo awal, debit, kredit, saldo akhir. Kita hapus semuanya. Kita mulai dari 0. Dari 0 ya. Oke, yang pertama kita akan masukkan di nama akun. Gimana rumusnya? Sama kayak tadi yang jurnal kita bahas. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukin ke nomor akun yang atas, terus koma, blok yang sheet 1. Oke, sheet 1 kita masukin semua teman-teman semuanya, masukin semua. Kalau udah kita apa? F4 untuk dikunci. Kalau ada kunci itu ada dolar-dolar gini ya. Nah, terus koma lagi kita cari apa? Nama akun kolomnya kan 2, 1, 2, koma 2, tutup kurung, enter. Oke. Sama yang ketiga saldo, rumusnya sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP.
VLOOKUP buka kurung, masukin nomor akun ini, oke, klik koma, masukin lagi sheet satunya, sama kita blok semuanya, blok, terus pencet apa? F4, kita kunci teman-teman. Udah dikunci, koma lagi, kita nyari apa? Saldo, saldonya debit atau kredit, berarti di kolom yang keberapa nih? 1, 2, 3, berarti masukin kolom 3, tutup kurung, enter. Masih enak juga? Iya, masih rumus. Kita coba masukin saldo awal teman-teman. Gimana rumusnya? Sama kayak tadi. Kita ketik aja biar kalian lebih ingat ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita masukin ke nomor akun, koma, kemana lagi? Ke sheet 1. Kita blok semuanya. Oke, setelah kita blok, kita apa? F4, terus koma, kita lihat nih saldo awal kolom yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5, tutup kurung, enter. Oke, masih NA juga, iya. Nanti kita akan lihat masukin nomor akunnya. Lanjut ke debit. Oke, untuk debitnya kalian masukin rumusnya adalah sum if. Apa? Sum if. Kalau tadi pakai VLOOKUP, sekarang kita pakai sum if. Sama dengan sum if buka kurung, kemana lagi nih kita? Oke, pertama kita akan ke jurnal. Ke jurnal kalian blok hanya nomor akun dan akunnya aja. Kalian blok semuanya ya, kalian lengkap dari awal sampai akhir yang nomor akun dan akunnya. Kalau udah diblok, kita apa? F4, kita kunci lagi, terus koma, masuk ke sheet 3-nya, ke nomor akunnya lagi. Oke, udah diklik nomor akunnya, apalagi koma lagi, kita pindah lagi ke jurnal, selanjutnya kolom debit. Oke, debit kita blok semuanya nih ya, dari awal sampai akhir. Pencet apa lagi? Kunci pakai F4. Oke, selanjutnya apa? Tutup kurung, enter. Oke, Pak, nggak ada uangnya nih Pak di debit. Oke, kita lihat cek nanti. Sama, lanjut kita masuk ke kredit. Kita rumusnya sama kayak yang debit, pakai sum if juga, bedanya terakhirnya kolomnya yang kredit bukan yang debit. Gimana tadi rumusnya? Sama dengan sum if buka kurung, masuk kemana? Jurnal umum, hanya nomor akun dan akunnya aja, blok semuanya. Terus kita apa lagi? F4, terus koma, ngapain lagi? Pindah ke sheet 3, ke nomor akun lagi, koma lagi, balik lagi ke jurnal, kolom yang kredit kalian, blok semuanya, dari awal sampai akhir. Pencet apa? F4, tutup kurung, enter. Alright man. Lanjut, kita ke saldo akhir. Saldo akhir rumusnya pakai if. Kalau tadi kita pakai sum if, sekarang kita akan coba pakai if. Sama dengan if buka kurung, kita ke yang di sini ya, ke saldo. Ingat yang bacaan saldo sini B6. Oke. Selanjutnya sama dengan tanda petik D, tanda petik koma, saldo awal ditambah debit dikurang yang kredit. Dah, oke, lanjut ya. Koma, if buka kurung, ke B6 lagi, sama dengan tanda petik K, tanda petik koma, saldo awal dikurang debit ditambah kredit. Lihat tutup kurungnya berapa kali? Kita buka kurung 2 kali, bertutup kurungnya 2 kali juga. Kelewat. Koma 0. Ingat ada koma 0-nya. 1, 2. Untung nggak kelewat tadi ya. Gagal nih, udah panjang-panjang nih. Oke, selanjutnya apa? Enter. Oke, NA. Error nggak? Kita coba klik nomor akun. Kita buat buku besar yang pertama adalah buku besar kas. Oke, enter aja di kasnya. Oke, langsung masuk semuanya teman-teman, otomatis. Kas, saldonya debit, saldo awal 0, debitnya 100 tadi, 100 juta, kreditnya 20 juta, dan saldo akhirnya 80 juta. Oke, saldo akhirnya sama dengan 80 juta. Pak, ini kayaknya panjang banget nih Pak. Kita coba untuk biar kalian paham ya.
Kita coba salin rumusnya, saya pindahin di sini. Oke, gini ada cara bacanya supaya kalian lebih gampang ingatnya. Saya benerin dulu biar kalian lebih gampang buat masukin rumusnya nantinya. C D sini E. Oke, cara bacanya gini teman-teman. Sama dengan jika B6-nya sama dengan debit, maka saldo awal di C9 saldo awal, sorry B ya, saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Jika B6-nya sama dengan debit, maka saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Oke, jelas ya. Lanjut. Jika ini B6-nya sama dengan kredit, maka saldo awal B dikurang debit itu C dan ditambah kredit itu D. 0 tutup kurung 2 kali. Oke, saya ulangi lagi. Jika B6-nya sama dengan debit, maka saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Jika saldo B6-nya sama dengan kredit, maka saldo awal dikurang debit ditambah kredit, 0 tutup kurung 2 kali. Oke, ini rumus saldo akhir. Jelas ya. Di sini saya pindahin dulu. Sini debit lagi. Kreditnya saya pindahin juga di sini. Di sini debitnya saya pindahin juga. Debit saya pindahin di sini. Oke, biar kalian lebih paham. Di sini debit, di sini kredit. Oke, pakai sum if sama if. Ini untuk debit kreditnya. Jelas ya teman-teman ya. Rumusnya tadi sudah kita jabarkan. Oke, Pak, udah selesai semuanya belum nih? Ternyata belum, teman-teman. Di nomor ini kita masukin sama dengan masukin nomor akunnya. Nomor akun. Oke. Sampai sini udah selesai? Sudah. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita kopas-kopas aja teman-teman semuanya. Kopas. Lengkap 2, copy, paste. Lengkap 2, paste. Lengkap 2, paste. Sampai kapan? Sampai selesai. Oke, kita copy lagi semuanya. Kita ulang dari awal. Kalau tadi kan satu-satu ya teman-teman, ini bisa sekalian 4. Sekaligus 4, jadi lebih gampang. Paste. Lengkap 2, paste. Lengkap 2, mana belum? Lengkap 2, paste. Nah. Udah selesai. Terus ngapain selanjutnya? Selanjutnya kita masukin nomor akunnya. Ingat tadi terakhir kita masukin ke nomor akunnya kas di sini ya teman-teman. Kas sheet A7. Coba kita tes 1 A7. A7 kas. Oke. Berarti untuk selanjutnya kita akan masukin ininya, kalian ganti aja. Tadi kan A7, habis A7 berapa? A8. Habis itu A9 dan seterusnya. Ingat ya, semuanya sama terus sampai bawah. Dan di sheet 1 ini di garis bawahin lagi nih, yang kalian masukkan semua akun. Ingat ya, semua akun dari kas sampai beban lain-lain. Untuk yang kepala akunnya, yang item-item ini kalian nggak usah masukin. Jadi langsung dari akumulasi penyusutan peralatan langsung masuk ke utang dagang. Udah gitu aja. Dilengkap. Jelas? Udah masuk semuanya? Oke, kalau udah masuk semuanya kita akan masuk ke neraca lajur. Tapi sebelumnya kita coba rapiin dulu deh buku besar kita. Nggak enak banget dilihatnya. Oke, kita maksimal dulu. Oke, tengahin, gedein dulu dikit. Oke, hitamin. Nah, biar kelihatan gede. Lanjut masuk ke sheet 4. Sheet 4 adalah neraca lajur. Formatnya gimana? Kita kopas biar cepat. Wah, ini dia kumpulan neraca lajurnya. Oke, kita coba mulai dari formatnya aja.
Oke, ini formatnya. Coret-coretan kita ya sebagai akuntan. Kita tulis neraca lajur. Oke teman-teman semuanya. Kita rapin dulu di awal biar lebih rapi. Tengah, gedein hurufnya. Oke. Kosong kan ya? Oke, kita sama-sama kita mulai dari nomor akun. Kita ngetik satu-satu, nggak usah teman-teman. Teman-teman tinggal ngambil dari sheet satunya. Udah ada kan nih? Oke, kalian tinggal pindahin aja. Semuanya kalian pindahin ke sini. Taruh C, masukin ke neraca lajur. Paste. Oke, jadi nggak usah ngetik satu-satu ya teman-teman ya. Ini biar rapi, kita coba tengahin. Oke teman-teman, udah selesai. Selanjutnya kita akan coba masukin rumus di neraca lajurnya. Langkah pertama kita masukin rumus di neraca saldo. Oke, gimana rumusnya? Rumusnya kita pakai rumus if. Sama dengan if jika buka kurung C. Nah, ini inget ya, C sama dengan debit, maka di sini kita sum if buka kurung, kita kemana? Kita ke buku besar. Sama dengan buku besar. Dari buku besar kita blok semua yang A ini, yang A4 sampai selesai teman-teman, sampai paling bawah ya, sampai beban lain-lainnya. Di sini saya cuma contohin sampai piutang, tapi ntar teman-teman blok sampai semuanya, sampai paling bawahnya. Jelas ya, sampai paling bawahnya. Oke, habis itu apa? Pencet F4. Setelah itu koma, balik lagi ke neraca lajurnya, kalian klik nomor akunnya. Oke, klik nomor akunnya, udah, koma, balik lagi ke buku besar. Buku besar kalian input yang saldo akhirnya dari pertama. Oke, dari pertama sampai terakhir. Oke, udah, F4. Udah tutup kurung, enter. Ternyata lupa teman-teman. Sini kita ada koma nolnya kayak ini, sini nih. Oke, tutup kurung, koma 0, enter. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Masukkan nih kasnya 80 juta. Oke, setelah kalau udah selesai tinggal kalian Ctrl C, tarik ke bawah. Oke, jelas ya. Kok ini nol semua? Iya, karena buku besarnya belum kita buat. Kalau kalian udah buat buku besarnya, jadi semuanya. Kita terakhir di piutang ya. Piutang A9, coba kita lihat ya, di sini A10. Piutang perlengkapan ada A10. Perlengkapan ada saldonya 20 juta. Kita lihat masuk nggak di neraca lajurnya. Ternyata masuk teman-teman 20 juta di sini. Oke, udah selesai neraca lajur. Neraca saldonya. Kalau udah selesai, kita buat yang kredit. Kredit sama rumusnya sama dengan if, gimana tadi? Sama dengan if buka kurung, terus kemana? Ke C. Ini sama dengan, kalau tadi debit, sekarang kredit berarti K. Maka jumlah yang di buku besar, sum if buka kurung, kita ke buku besar teman-teman, ke buku besar. Ingat ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari nomor akun sini sampai dengan yang terakhirnya. Sampai terakhirnya udah, terus kita apa? F4, koma, kita apa lagi? Balik lagi ke neraca saldonya, klik nomor akun, koma, balik lagi ke buku besar, blok yang saldo akhir. Oke, blok yang saldo akhir. Udah, F4, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, enter. Oke, kayak gini teman-teman semuanya. Tinggal apa? Tinggal Ctrl C, terus paste deh. Udah selesai. Jelas ya.
tinggal kita apain, kita RP-in kalau bahasa kalian. Dirupiahkan. RP. Udah. Wah, Pak, kotak-kotak, Pak. Gede naik kotaknya. Baiklah, kotak-kotak. Klik 2 kali, bisa geser-geser. Udah, selesai. Neraca saldo selesai. Di sini kalian jangan lupa tambahkan jumlah laba dalam kurung rugi. Di sini pakai balance. Oke, kalian mark sell di sini, mark sell di sini, mark sell di sini. Oke. Sudah. Selanjutnya kita buat apa? Jurnal penyesuaian. Nah, tadi kan sudah ada nih sheet 1 sampai dengan sheet 4. Kita namain dulu deh biar lebih mudah. Ini coba pada off akunnya sama saldo awalnya. Di sini jurnal umumnya. Sheet 3 buku besarnya. Sheet 4-nya tadi klik 2 kali aja teman-teman ya. Di nama sheetnya terus klik 2 kali. Di sini neraca lajur. Oke. Selanjutnya buat apa? Buat jurnal penyesuaian teman-teman. Nah, kalau belum ada kan kotaknya, tambahin aja nih ada bintang-bintang, tulis klik ke sini. Jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaiannya kita sebelum neraca lajur aja ya. Cukup besar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian gimana? Kolomnya seperti jurnal umum. Kalian isi dulu semuanya. Kita copy aja dari jurnal umumnya teman-teman. Copy, paste, jurnal penyesuaian. Oke, ini ada ctrl yang ini. Klik. Kita lihat yang ini biar kotaknya sama gedenya. Oke, ini kita hapus. Akunnya aja yang kalian hapus ya. Sorry, nomor akunnya yang kalian hapus. Nanti tinggal kalian masukkan input jurnal penyesuaian yang udah kalian buat. Oke, tinggal input ya kayak tadi caranya. Misalkan di sini kita pakai apa ya? Misal beban perlengkapan, pada perlengkapan ada nggak di sini? Misalkan beban penyusutan. Oke, pada akumulasi penyusutan sama dengan akumulasi penyusutan. Oke, kalian masukin nominalnya aja. Jelas ya? Oke, itu jurnal penyesuaiannya. Di sini kita ganti jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Oke. Udah kita buat jurnal penyesuaiannya, kolomnya tinggal sekarang kita masukin rumusnya. Gimana masukin rumus jurnal penyesuaian? Kita pakai rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kita ke jurnal penyesuaian yang tadi kita sudah buat. Kalian hanya blok nomor akunnya aja. Oke, nomor akunnya aja. Terus kalian pencet F4 atau terus koma, balik lagi ke neraca lajur kalian, klik di nomor akunnya. Oke, terus koma lagi, masuk lagi ke jurnal penyesuaiannya, masukin yang debit, kolom debitnya, terus lihat apa? F4 tutup kurung 0. Emang belum kita masukin teman-teman, tapi coba kita masukin dulu deh angkanya biar misalkan ini kita ganti kas ya, kita cuma lihat angkanya doang, masuk nggak nih angkanya. Kas kita masukin 10.000. Masuk original. Oh, masuk teman-teman 10.000. Jelas ya? Berarti rumusnya betul. Kita hapus lagi. Kita ganti jadi beban. Beban penyusutan. Oke, kita hapus angkanya ya, karena bukan ini angkanya. Rumusnya udah bener, sudah kita uji tadi. Selanjutnya kita masukin yang kredit. Kalau yang kredit sama kayak tadi, bedanya masukin jurnal penyesuaian yang kreditnya. Gimana rumusnya? Pakai sama dengan sum if buka kurung, terus ke jurnal penyesuaian, blok nomor akunnya. Oke, jangan lupa F4, terus koma, balik lagi ke neracanya, klik nomor akunnya, koma, sampai lagi selanjutnya ke jurnal penyesuaian lagi, kreditnya di blok, F4, tutup kurung, enter.
Oke, itu jurnal penyesuaiannya. Sudah selesai, sudah selesai. Selanjutnya diapain? Di Ctrl C, kebawahin, paste. Udah gitu-gitu doang. Paste. Lanjut ke NSP. NSP rumusnya pakai if. Sama dengan if buka kurung if ke C. C-nya ini sama dengan tanda petik D, tanda petik lagi, koma. Kalau NSP-nya ini sama debit ya, berarti neraca saldo yang ini dia dikurang kredit yang ini ditambah, pokoknya sesama debit ditambah, kalau kredit dikurang. Oke, koma 0 tutup kurung enter. 10 juta karena dia di debit. Oke, kalau misalkan dia kredit gimana? Sama dengan if buka kurung ini yang C sama dengan K, ingat ya, K tutup kurung, maka yang debit yang kredit ditambah kredit dikurang debit tutup kurung koma 0 tutup kurung enter. 0 kan, karena dia tepatnya di debit. Oke, itu rumus NSP. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita Ctrl C, kita copy, paste. Oke, kita coba dong yang penyusunan peralatan kita masukin aja jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian kita masukin, misalkan angkanya di sini penyusunan peralatannya sebesar 10.000. Beban penyusutannya 10.000. Si penyusutan masuk di sini ya. Oke, ternyata masuk teman-teman. Jurnal penyusutan 10.000, NSP-nya 10.000. Oke, jelas NSP? Jelas. Lanjut kita ke laba rugi. Laba rugi rumusnya itu pakai rumus if juga. Sama dengan if buka kurung. Kita kemana? Kita ke D. Nih yang di laporan ya. D sama dengan tanda petik laba rugi apa singkatannya? LR. Kita buka di sini LR. Kalau laba rugi LR, tanda petik lagi, maka yang debit ini masuk ke laba rugi. Ingat ya, di kolom NSP yang debit, 0, tutup kurung. Pak, kok kas nggak ada, Pak? Iya, kas nggak ada di laba rugi, kasannya di LPK. Sama ya, kayak tadi caranya. Kalau yang kredit juga sama, bedanya kalau yang ini kita kolom yang debit yang kita ambil, kalau yang kredit kita pakainya kolom yang kredit sama dengan apa tadi rumusnya? If buka kurung ke yang si D sama dengan tanda petik LR laba rugi, maka si J-nya itu harus dimasukin ke sini. Kalau nggak ada berarti nilainya 0. Oke, selanjutnya kita copy, kita paste ke bawah, tarik, paste. Kita lihat apakah masuk bebannya. Oke, beban masuk ya, karena beban masuknya ke laba rugi, maka dia masuk di kolom laba rugi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah LPK. Gimana rumus LPK? LPK sama rumusnya sama laba rugi, beda diganti jadi LPK. Sama dengan if terus buka kurung masuk ke laporan yang D ini. Oke, sama dengan dia tanda petik LPK, tanda petik koma, maka dia ngambil yang I ini. Oke, kalau nggak ada berarti 0. Tutup kurung enter. Ada kan? Oke, kalau dia kredit sama dengan apa tadi rumusnya? If buka kurung D 7 yang di sini sama, tetap D7 sama dengan tanda petik LPK, tanda petik, maka
C J yang di NSP ini masuk ke sini. Kalau nggak ada sama dengan 0. Oke, kalau udah kita copy, Ctrl+C, paste. Gitu teman-teman. Sebenarnya prinsip yang paling penting adalah data di NSP-nya. Data di NSP ini kalian harus benar-benar apa ya? Ada nilainya benar sesuai dengan buku besar dan lain-lainnya. Data NSP ini tinggal dibagi apakah dia masuk ke laba rugi atau masuk LPK. Jadi kalau misalkan akun kas aktiva kewajiban modal, dia masuknya ke LPK. Nih ya, masuknya ke LPK. Tapi kalau pendapatan dan beban masuknya ke laba rugi. Jadi nggak mungkin akun NSP ini, yang kuning ini, nggak mungkin masuk ke dua-duanya. Pasti ke salah satunya. Baik laba rugi ataupun LPK. Udah selesai? Sudah. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita jumlah. Jumlah rumus sama dengan sum. Ya, kalian jumlah dari atas. Oke, dijumlah. Tutup kurung, enter. Selanjutnya pengen di copy aja semuanya. Oke, paste. Dah. Jelas ya, kalian copy paste aja. Pak, ini kayaknya saya nggak ngeliat nih Pak, angkanya nggak, nolnya nggak ada RPRP-nya nih. Kita RPRP aja. Oke, kita rupiahkan ada supaya lebih gampang. Oke, sudah. Pak, kalau yang kotak-kotak ini apain? Kita klik 2 kali di sini atau kita bisa gedein kotaknya. Jelas ya, bisa klik 2 kali atau gedein kotaknya. Udah selesai, udah untuk jumlah. Selanjutnya kita pakai yang laba ruginya. Laba atau rugi ini sebenarnya pengurangan. Pak, ini kayaknya kalau ngelihat kayak gini nggak kelihatan nih Pak judulnya. Kalau nggak kelihatan judulnya, kalian bisa taruh kursornya di sini. Terus view, ada split di sini. Split. Kita akan gerak-gerak lebih enak jadinya. Nah, ikutkan tuh judulnya. Dia nyangkut di situ. Ya, oke lanjut kita masuk ke laba rugi. Laba rugi kita harus buat nih selisihnya. Tadi udah dihitung jumlahnya. Oke, kalau jumlah laba rugi kayak gini kita ngelihat mana yang lebih besar. Kita rumusnya sama dengan yang kredit dikurangin yang debit. Kayak gitu ya. Kredit kurang yang debit. Ya, ini pasti minus. Sama kalau yang LPK dibalik debit dikurang yang kredit. Oke. Ingat kalau kotak-kotak ini dibenerin. Oke, selanjutnya diapain? Kalau yang balance, untuk yang balance, rumusnya adalah kita tambahin aja. Kita pakai sum juga boleh. Sum. Ini tutup kurung, enter. Ctrl+C, paste. Oke, itu cuma cara-caranya aja. Nominalnya udah pasti salah, karena kita nggak mikirin nominal, kita cuma mikirin rumus. Jadi kalau teman-teman yang kalian lakukan di sini, ini langsung bisa berdampak ke laporan neraca lajurnya. Contoh, misal kita masukkan jurnal sama dengan kita dapat pendapatan. Oke, berarti gimana rumusnya? Sama dengan kas pada di sini adanya penjualan, ternyata penjualan sebesar 10 juta. Tuh 23. Oke, 10 juta. Ctrl+C, paste. Di sini tadi masuk ke penjualan kan ya? Akan berdampak ke pada penjualan sebesar 10 juta. Oh, ternyata kita membuat buku besarnya. Buku besar penjualan kita buat dulu. Di sini misal kita buat buku besar penjualan, dia nomor berapa? Sama dengan masukin ke cowoknya penjualan. Besar 10 juta. Oke, akan masuk langsung ke neraca lajurnya penjualan sebesar 10 juta. Padahal kita cuma buat jurnal umumnya aja. Jadi kalian harus buat jurnal umumnya dan dibuat buku besarnya. Semua akun harus dibuat buku besar supaya nggak kayak tadi kan kita coba penjualan ternyata buku besar belum dibuat, jadi nggak bisa masuk neraca lajurnya. Oke, sampai sini sudah selesai? Belum kita kotakin gitu ya. Jadi kita kotakin dulu biar lebih jelas. Kalau mau ngilangin splitnya tinggal klik 2 kali. Udah hilang dia. Oke, kita kotakin dulu ya biar lebih jelas teman-teman semuanya. Oke, kita kotakin. Ini caranya kita oke, dikotakin semuanya. Ada yang nggak enak dilihatnya, kita klik 2 kali. Oke, teman-teman semuanya, silakan dicoba
dan saya berharap kalian bisa memahami. Semoga bisa bermanfaat. Ditunggu tugas-tugas yang sudah diberikan dan dikerjakan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.